إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini alangkah baiknya kita senantiasa mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan salah satu dari berbagai kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah berjuang dan berkorban untuk menegakkan syariat Allah Ta'ala di muka bumi ini, sehingga kita bisa merasakan indahnya keimanan dan keislaman hingga detik kali ini. Selanjutnya kami tidak lupa mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan secara umum kepada jamaah Masjid Nur At-Taubah sekalian. Marilah dari waktu dan kesempatan yang telah Allah berikan ini kita gunakan semaksimal mungkin, yaitu dengan selalu memperhatikan syariat Allah. Kita aplikasikan dan kita terapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita hingga di penghujung usia, baik perkataan atau berkaitan dengan hal-hal yang wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah. Karena dengan timbangan inilah prestasi seorang hamba dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini pula dan berbahagia ini pula, di hari Jumat Sayyidul Ayam, izinkan khotib akan menyampaikan materi dengan judul Are you gonna the winner or the loser? The creator or the plagiator? The pioneer or the follower? Mau jadi pemenang atau jadi pecundang? Mau jadi pelopor atau jadi pengekor?
isi khutbah kali ini ada kaitannya dengan khutbah saya sebelumnya, yaitu ilmu menabrak atau hip science dengan kisah Pak Syafi'inya. Hidup adalah pilihan, mau berubah atau diam di tempat, mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, mau jadi orang biasa atau jadi orang terkenal. Saya yakin pada semua hadirin yang ada di sini jawabannya adalah ingin jadi the winner. Telah kita maklumi bahwasanya manusia pada mulanya berasal dari dua orang yang telah Allah ciptakan sebagai manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam dan ibunda Hawa. Daripadanya terlahirlah banyak bangsa, bahkan suku. Dari bangsa dan suku inilah berkembang menjadi bangsa atau suku yang maju peradabannya. Ada yang maju negaranya dalam segala bidang atau developed country, ada yang sedang berkembang developing country, bahkan ada yang minus negaranya atau underdeveloped country. Indonesia masuk kategori yang mana ya? SMA 6 Cirebon termasuk jajaran yang mana ya? Di kota-kota yang ada di Indonesia bahkan dunia. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa li ahadin ala ahadin fadlun illa bid-din aw amalin shalih, yang artinya tidaklah seseorang mempunyai keutamaan yang lain atau kecuali karena agamanya atau amal soleh. Pada saat ini kehidupan manusia telah berkembang dengan pesat dalam segala aspeknya, dari jumlah mencapai miliaran, dari sisi penyebaran ratusan bahkan ribuan suku dan bangsa yang setiap dari mereka mengembangkan diri sesuai potensi mereka yang mampu dikembangkan. Maka kita akan temukan beragam bahasa, adat istiadat, budaya dan lain-lain. Termasuk juga di dalamnya adalah teknologi yang mereka inovasi dan kembangkan. Akan tetapi jika kita renungkan semua itu adalah untuk kepentingan jasmani kita saja, yaitu agar hidup kita dalam keadaan sehat, tercukupi kebutuhan materi dan aman tentram dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kita agar jadi orang yang kuat, hebat, tak terkalahkan, tough dalam menghadapi segala hal. Dalam hal ini ada tertuang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Artinya sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak ada kisah, tidak ada cerita, tidak ada berita yang ada dalam Al-Quran bahwa Allah mengajarkan makhluknya menjadi makhluk yang cemen, lemah,
putus asa atau hopeless, madesu atau anak mami kalau zaman sekarang. Tetapi justru Allah menciptakan makhluknya menjadi makhluk yang sempurna, yang sesuai dengan firman Allah surat At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu dari ayat di atas, saya sebagai khatib mengajak kepada semua hadirin jamaah Masjid Nur At-Taubah untuk mau bergerak, berubah, hijrah dari the loser menjadi the winner. Agar kita menjadi the winner, mari kita lihat dan bandingkan dua sosok kepemimpinan yang ada dalam Al-Quran, yaitu Ummu Musa versus Raja Fir'aun. Pilih yang mana yang terbaik menurut hadirin yang ada di sini. Apakah kita akan mengambil gaya kepemimpinan Ummu Musa atau Raja Fir'aun? Mari kita tengok dan lihat surat Al-Qasas ayat 6, 7 dan 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junuduhuma minhum ma kanu yahdharun. Artinya, dan kami akan teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan kami akan perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi falqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Artinya, kami mengilhamkan kepada Musa, susuilah dia jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkan dia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan jangan pula kamu bersedih. Sungguh kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikan sebagai seorang rasul. La ya'lamuna fardadna ila ummihi kay taqarra ainuha wa la tahzana wa lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum. Artinya, lalu kami mengembalikan dia atau Musa kepada ibunya agar senang hatinya serta tidak bersedih, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat dan ayat di atas menggambarkan bahwa kita seharusnya mencontoh dari suri teladannya Ummu Musa, bukan Raja Fir'aun. Mengapa demikian? Sedikit saya akan gambarkan di sini tentang kisah Raja Fir'aun dan Ummu Musa. Saat itu Raja Fir'aun dihinggapi perasaan galau, stres, khawatir, pusing tujuh keliling yang sangat dalam, karena dia bermimpi tentang kehancuran kerajaannya oleh anak keturunan Bani Israel, ditambah-tambah para pembesar dan penasehat spiritualnya yang membenarkan mimpi itu. Dari mimpi dan para penasihat spiritualnya itu, maka Raja Fir'aun membuat undang-undang yang isinya semua anak laki-laki dan orang dewasa laki-laki dibunuh. Suami dan istri dilarang berada dalam satu rumah. Itulah tindakan yang dilakukan oleh Raja Fir'aun, yang tindakannya berdasarkan dengan mimpi, ketakutan, kecemasan, kegalauan, dan lain-lain, yang sangat berbeda sekali dengan Ummu Musa yang tindakannya berdasarkan keyakinan, keberanian, kesabaran,
serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di manakah letak ayat di atas bahwa Musa sebagai the winner dan Raja Fir'aun sebagai the loser? Sebagai ibu-ibu yang normal, ketika dihadapkan suatu masalah yang besar seperti kisah Musika, ketika ada undang-undang yang isinya semua anak laki-laki yang baru lahir dan anak laki-laki dewasa akan dibunuh, tentunya tindakannya adalah menyembunyikan, melarikan anaknya ke tempat yang jauh agar tidak tertangkap dan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Tetapi berbeda yang sangat jauh dengan Musa, yaitu tindakannya menyerahkan anaknya ke Fir'aun. Itulah yang disebut dengan the winner, dengan sesuai dengan Quran surat Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khiftu alaihi falqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Lihatlah sikap dan tindakan kita mendapatkan masalah yang sangat besar. Rata-ratanya mereka lari dari permasalahan, seperti persis Raja Fir'aun. Itulah yang disebut dengan the loser, yang sesuai dengan Al-Quran surat Al-Qasas ayat 6. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junuduhuma minhum ma kanu yahdharun. Artinya, dan kami akan teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya dan apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Maka dari itu tindakan Raja Fir'aun, punggawanya dan para peramalnya diwujudkan oleh Allah dalam bentuk kebinasaan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bagaimana sih penerapan kata the winner, the loser dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Quran surat Al-Qasas di atas? Lihatlah komparasi dan deskripsi dua sosok kepemimpinan yang ada pada surat Al-Qasas di atas. Satu, Musa adalah seorang ibu yang lemah, yang setelah melahirkan Musa, dan dia melihat langsung peristiwa itu dengan tindakan kebiadabannya yang dilakukan Fir'aun. Semua anak laki yang baru lahir atau anak laki dewasa semuanya dibunuh. Namun yang dilakukan oleh Musa, beliau hanya berdoa kepada Allah, menyerahkan anaknya kepada Fir'aun. Ini adalah tindakan gila, irasional, sangat berani yang dilakukan Musa. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita punya hutang berupa cicilan motor, mobil, rumah, dan tidak kita sanggup membayarnya, dari pihak leasingnya menagihnya, apa tindakan kita menghadapi leasing itu? Larikah, bersembunyikan, atau berbohong kita berada di luar kota? Inilah fenomena yang ada pada diri kita jika ada masalah besar. Jika yang dilakukan oleh Musa, maka tindakannya adalah menyerahkan motor, mobil, dan rumah itu kepada pemiliknya. Insya Allah, Allah akan mengembalikannya dalam bentuk yang lebih. Menyerahkan motor, mobil, rumah ke pemiliknya secara ikhlas disebut the winner. Kehilangan barang yang kita sayangi dan tidak ngedumel disebut the winner. Sementara kalau kita lari, bersembunyi,
negara-negara leasing seperti Fir'aun dan Haman disebut the loser. Ada PR banyak, ada ulangan harian, lantas kita tidak masuk, itu juga bisa disebut the loser. Yang kedua, Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang gagah berani, yang memiliki pasukan tempur yang tiada tandingannya, dan kekuatan militernya sebanding dengan Raja Namrud saat itu. Semua fasilitas lengkap ada di dalamnya. Namun Raja Fir'aun hakikatnya adalah raja yang cemen, lemah, dan penakut. Mengapa demikian? Karena hanya gara-gara mimpi dan pembenaran dari para penasehatnya, spiritualnya, bahwa kerajaannya akan runtuh atau hancur oleh anak kecil dari keturunan Bani Israel, maka tindakannya hanya berdasarkan mimpi, kecemasan, dan kekhawatiran yang sangat berlebihan. Mudahnya dua model kepemimpinan itu adalah jika kita ada masalah, misalnya besok harus bayar rumah kontrakan, harus bayar study loan, tindakan kita lari, cemas, khawatir, bersembunyi, itu disebut model Fir'aun. Tetapi jika sebaliknya disebut model Musa. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Nur At-Taubah rahimakumullah, untuk menjadi the winner bukan jadi the loser, harusnya kita mencontoh sosok Musa. Memang tidaklah mudah menjadi the winner, sebab kita harus rela, ikhlas, yakin akan adanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut, supaya kita jadi winner, saya akan menyampaikan kisah atau cerita berikut ini. Ada seorang mantu yang menggadaikan rumah milik mertuanya. Karena usahanya bangkrut, maka rumah mertuanya sebagai taruhan untuk jaminan pinjam uang usahanya. Pikirnya dengan suntikan dana pinjaman uang itu akan berubah usahanya menjadi besar. Namun apa yang terjadi malah menjadi buntung, bangkrut usahanya. Apakah mertuanya marah, keki, jengkel pada mantunya? Tidak sama sekali. Malah dengan bahasa santunnya beliau mengatakan, rumah ini sudah lama saya tempati mantu, kini gilirannya orang lain yang memilikinya. Apa yang dilakukan keluarga itu? Mereka adalah duduk bersama di atas sajadah, rukuk bersama, sujud bersama, dan doa bersama. The result, hasilnya adalah mereka jualan bensin eceran, dan satu lapak berubah mempunyai 10 lapak jualan bensin eceran. Akhirnya dari jualan bensin itu mereka mempunyai beberapa pom bensin yang tersebar di mana-mana. Hebatnya lagi dari kisah ini, rumah yang digadaikan di bank bisa kembali lagi, kebeli lagi. Amazing bukan? Hadirin jamaah salat Jumat Nur At-Taubah yang dirindukan surganya Allah. Sebelum saya akhiri khutbah yang pertama dan dilanjutkan khutbah kedua, saya akan membuat kesimpulan atau konklusi khutbah kali ini. Agar kita jadi the winner, harusnya khususnya jamaah Masjid Nur At-Taubah dan umumnya warga SMA Negeri 6 harus mempunyai motto, be the winner, not the loser. Be the leader,
Be the creator, not the plagiator. Dan amalkan as a noun. Maaf, bukan S6 atau Samsung tipe S6, tapi S6 ada singkatannya. Satu, S yang pertama adalah sholat duha. Ya Allah. S2 adalah sholat malam pertahankan. 3, SMA membuka, membaca Quran. 4 atau S4 sodakoh infak. Yang kelima atau S5 adalah S2 selalu silaturahmi. Dan yang keenam S6 selalu sholat subuh berjamaah. Kalau poin 1 sampai poin 6 kita laksanakan tanpa putus dan mendawaminya, istiqomah, penuh keyakinan kepada Allah, insya Allah kita akan jadi the winner, menjadi orang besar, orang terhormat, orang kaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada khutbah kali ini. Semoga khutbah yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Idhaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa'lamu anna Allah yuhibbul maqarim al-umur wa yaqramu safi safaha yuhibbu min ibadihi ay yakunu fi taklimi islamihi wa imanihi wa inna la yahdil qawmal fasiqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir Wa